Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu sehat semua, Jih? Ya. Saya, Alhamdulillah, alhamdulillah, Pak. saya barusan keluar dari kelompok satu menyampaikan materi yang sama tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Prosedur dan SOP-nya kita dimulai dari perkenalan, meskipun kemarin sudah perkenalan. Saya memperkenalkan diri, nama saya Gunawan. Tadi sudah diperkenalkan oleh Pak Ketua, Pak Khairul. Saya lahir 11 Agustus 1968. Memulai karier PNS tahun 1994. Ya, Bapak Ibu belum lahir ya. Ampun. Kemudian jadi guru MTS. Saya jadi guru di MTS Banyusoco. Banyusoco itu ada di Kecamatan Playen, Kabupaten Gunung Lion. Kidul. Oke. Kalau Bapak Ibu ke Sri Gedok, ya itu satu kecamatan dengan Sri Gedok, ya, tempat wisata ya. Nah, itu 1994 sampai 2006. 2006 saya mencoba untuk ikut seleksi Widya Iswara di Balai Diklat Keagamaan Semarang. Sampai sekarang sudah sekitar berapa itu 19 tahun kalau nggak salah. Nah, pangkat golongan saya pembina utama 4E, jabatannya Widya Iswara Ahli Utama. Oke, saya punya 3 anak perempuan sudah nikah, punya cucu satu, kemudian laki-laki belum nikah, kemudian laki-laki belum nikah. Yang pertama kerja di pemerintah Pemprov Provinsi DIY, kemudian yang kedua kerja di Kejaksaan di Kabupaten Bandung. Kemudian yang terakhir masih belum bekerja ya, baru lulus kemarin dari manajemen UMY. Barangkali ada yang minat untuk jadi menantu saya? Mungkin bisa ya. Ya, orangnya bagus-bagus kok ya Bapak ya. Oh, Bapaknya botak ya. Sudah beranak, Pak. Gimana? Sudah beranak. Oh, sudah beranak. Ya, Alhamdulillah lah. Semakin banyak tanggung jawab kita, semakin besar pahala kita. Oke, Ya, Pak. Bapak Ibu, saya sudah memperkenalkan diri sesuai dengan prosedur dan SOP-nya juga. Bapak Ibu silakan memperkenalkan diri satu persatu. Monggo, bergantian silakan. Oke, diawali dari saya, Pak ya. Ya, silakan. Perkenalkan nama saya Doni Setianugraha, asal dari Satker MTS 4 Kabupaten Magelang yang beralamat di Gerabak, Kecamatan Gerabak. Terima Ye, kasih. makasih. Silakan yang lain. Mari. Assalamualaikum Pak, selamat Waalaikumsalam. pagi. Mohon izin untuk perkenalan. J. Nama saya Ani Kurniawati, saya dari Satkerman 2 Sleman, tapi asli saya Klaten Pak. Oke, Klaten nih. Ya, oke. Ya, silakan yang lain. Monggo. Izin Pak, perkenalan diri. Ye, Ya, silakan. eh, nama saya Diki Aprianto. Saya dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Brebes. Kemudian saya Oke. formasinya penyuluh agama Katolik, asalnya dari Palembang. Oh, Palembang ya. Ya, Asli Sumatera atau Mantap. ya, oke. dulu Silakan singgah. yang lain. Oh, oke. Ya, ya. Ya, silakan yang lain. Monggo, yang lain. Hadir, Pak. Ya, silakan. Ya, perkenalkan nama saya Dwi Purwoaji dari Kabupaten Banjarnegara, Satker di MTS Negeri 3 Banjarnegara. Oke. Domisili Desa Gemelemetan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara. Terima kasih. Salam Oke. kenal. Ya, Waalaikumsalam. Silakan yang lain. Mari. Monggo, silakan. Semua memperkenalkan diri lo ya. 10 orang, ayo. Saya duluan ya. Ya, Ya, silakan. perkenalkan nama saya Aprilina Zulia Mirzana. Ya, Oke. bisa dipanggil Lina nih Pak. Ya, ya. Saya dari MTS 8 Gunung Kidul. Oke. Tenang aja, oke. Ya, silakan yang lain. Mari. Monggo. Selamat pagi, Pak. Pagi, silakan Ibu Husnaya. Saya Fusna Vela Sufa, Pak. Oke, silakan. Satker saya di Kementerian Agama Kota Magelang. Oke. Domisili saya ada di Tempel Sleman, Pak.
Tempel Sleman ya, nggak terlalu jauh ya. Berapa Ya, kilo Pak. dari rumah ke tempat kerja? 30-an kilo, Pak. 30 kilo ya. Oke. Oke. Ya, silakan. Yang lain. Oke, makasih, Pak. Monggo, nggih. Silakan. Silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cek, cek. Silakan. Izin berkenalan diri Pak. Nggih. Yang nama saya Kamalia Fitri, asal Satker dari Satu Banjarnegara. Banjarnegara Ya, ya. oke. Oke, ya silakan. Makasih Pak. Makasih, monggo, nggih. Silakan Ibu. Selamat pagi Oh, Bapak. ya, silakan Pak Ishar. Oke. Silakan. Mohon izin memperkenalkan diri Bapak. Oke, Nggih. saya Ishar Malija Hakim, Nggih. satkernya di UIN Wali Songo Semarang. Iya, iya. Oke. Bapak Sados atau administrasi? Administrasi Bapak, Oh, Tendik oh, di Satuan Pengawas Internal. oh, ngaten ya, ya, ya. Oke, Ya, ya, yes. Yes. Makasih. Silakan. sami-sami Bapak. Silakan. Mohon izin, Nggih. Silakan. saya mau memperkenalkan diri. Nama saya Hasanatun Fitriah, biasa dipanggil Fitri. Alamat satkernya di Min 2 Banyumas, asal dari Banyumas juga. Oke, ya. Ya, silakan. Yang lain silakan. Izin Bapak, Ada yang belum ini? Bu saya Mahandri bisa nggak kenalan? bisa Pak. Ini Si- tadi saya izin pakai HP dulu setelah nanti sampai Ya, berjalan silakan. tadi izin Ya, pakai laptop. silakan. Ya, Oke, silakan. perkenalkan, nama saya Mahandri Widya Prihantari. Saya dari KUA Ngemplak, Sleman. Oke. Ya, ada yang lain silakan Bapak Ibu yang belum? Sudah semua? Ibu Ani sudah ya? Bu Ani sudah. Bu Hasanatun sudah ya? Sudah semua, Pak. Sudah semua. Oke, Sudah semua. makasih Mas Doni. Siap. Baik Bapak Ibu. Bapak Ibu sebelum ikut Latsar ini sudah belajar mandiri kan? Lewat MOC dan baca Iya, modulnya? sampun. Sudah? Ampun. Sudah ya. Artinya Sampun, Pak. prosedurnya, prasyarat awalnya kan itu. Prasyarat untuk bisa Latsar itu ikut MOC dan membaca modul. Jadi Bapak Ibu sudah belajar mandiri dan sudah memahami isi dari modul serta dapat tambahan informasi dari MOC. MOC di situ ada PPT-nya ya, ada PowerPoint-nya, ada juga videonya gitu kan ya. Nah, oke. Asumsinya karena Bapak Ibu sudah belajar mandiri baik lewat modul maupun MOC, Bapak Ibu ikut Latsar ini bukan botol kosong tetapi sudah punya gambaran tentang materi yang ada di dalam Latsar ini. Oke, sekarang saya minta Bapak Ibu untuk menyampaikan pengalaman baik secara kognitif maupun secara sikap ya eh, selama pembelajaran lewat MOOC maupun membaca modul. Silakan singkat-singkat saja. Nanti semua menyampaikan. Ini bagian dari penilaian. Saya tulis dan nanti ada nilainya. Silakan semua satu persatu monggo. Dari siapa dulu? Silakan. Bapak Ibu kan sudah baca modulnya, sudah baca ikut MOOC-nya, Iya, pengalaman belajar itu pengalaman. bagaimana Oke, diekspresikan? izin Pak untuk memberikan Pak Doni ya. apa namanya ya gambaran dari pembelajaran MOC yang sudah dilaksanakan, yaitu kita lebih mengetahui tentang apa itu yang dinamakan ASN, kemudian tugas-tugasnya seperti apa, kemudian wawasan yang harus dikuasai seorang ASN itu seperti apa, baik itu wawasan kebangsaan yang di situ terdapat bela negara, cinta tanah air dan lain-lainnya. Hmm. Kemudian ada juga di situ apa namanya pedoman-pedoman yang harus menjadi pegangan seorang ASN agar kita tidak keluar dari yang apa namanya SOP lah seperti itu, Pak. Mungkin seperti itu singkatnya, Pak. Oke, makasih Pak Iya, Doni. Pak. Silakan yang lain. Monggo Bapak Ibu. Jangan sampai nilai saya berkurang karena tidak berpartisipasi. Silakan. Monggo. Baik. Dari pembelajaran melalui MOC kemarin, ada banyak hal yang saya pelajari, Pak, ya, terutama tentang nilai-nilai bela negara ya, sebagai prinsip yang harus kami pahami sebagai ASN. Lalu yang paling mengena buat saya adalah bagaimana akhirnya saya bisa membaca dan mengerti tentang fungsi ASN yang ada 3 itu, Pak, yang
sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan pelayan masyarakat, dan sebagai perekat pemersatu bangsa. Itu, Pak. Oke. Ya, silakan yang lain. Monggo, Haris. Izin menjawab, Pak. Oke, monggo Ibu Anik ya. Silakan. Ya, jadi setelah saya mempelajari MOOC itu, saya mengetahui tentang fungsi ASN yang seperti yang disebutkan oleh Ibu Lina tadi, sebagai pelaksana kebijakan, pelayan, perekat, dan saya juga mempelajari tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, bahwa ASN itu harus mampu melaksanakan atau mengeterapkan nilai-nilai bela negara dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, saya juga mempelajari tentang kompetensi yang harus dikuasai oleh ASN sehingga kita bisa menjadi ASN yang berakhlak, bertanggung jawab, akuntabel, kolaboratif, adaptif, dan loyal seperti itu, Pak. Oke, ya. Bagus ya. Silakan yang lain. Silakan. Mohon izin, Pak. Ya, silakan Ibu Ya, saya Hasanatun ya. mau menyampaikan terkait kemarin hasil belajar dari MOC. Yang pertama adalah saya yang lebih mengenal, terutama karena narasumbernya itu adalah dari Kementerian Agama, nggih. Jadi yang semula saya mungkin belum mengenal beliau-beliau, jadi lebih mengenal. Yang kedua adalah pengetahuan saya bertambah terkait ASN yang tadi sudah disebutkan sama teman-teman. Dan nanti adalah untuk imbasnya sendiri adalah saya berharap saya bisa menjadi ASN sesuai dengan yang diharapkan oleh Kementerian Agama, tentunya bisa melayani masyarakat dengan baik. Seperti itu, Pak. Oke, ya terima kasih. Silakan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin Ibu menjawab Kamalia Bapak. ya. Ya, Iya, silakan. ya dari belajar MOOC kemarin saya jadi tahu untuk bagaimana saja tugas dan kewajiban ASN dan harus berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, aktif, dan kolaboratif, serta kita bisa tahu cara-cara bela negara dan wawasan kebangsaan. Oke. Pak, terima Oke, kasih. silakan yang lain. Monggo. Izin menjawab, Bapak. Oke, silakan ya, Pak Ishar ya. Oke, jadi dari hasil belajar sendiri mandiri dari MOOC itu jadi sedikit banyak banyak mengetahui tentang sejarah yang selama ini mungkin kita abai tentang kebangsaan, bahwa para pendahulu kita itu dengan semangatnya untuk kemerdekaan bangsa, dan sejak Stovia hingga Budi Utomo dan seterusnya itu kita bisa merasakan yang namanya kemerdekaan. Jadi untuk kita, apalagi sebagai calon pegawai negeri sipil, calon abdi negara, itu hendaknya bisa bersikap lebih baik untuk meneruskan tongkat estafet dari pahlawan-pahlawan kita sebelumnya, Bapak. Ya, oke, cukup. Cukup ya? Ya, Baik. cukup. Silakan yang lain, Bapak Ibu. Baik Pak, saya Oke, silakan Pak Diki. dari belajar MOOC kemarin saya jadi tahu bagaimana seorang ASN itu harus sikapnya dan perilaku bela negaranya ya terkait wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Oke. Kemudian juga dari belajar MOOC saya jadi tahu nilai-nilai dasar nanti sebagai seorang ASN ya Bapak ya terkait akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kemudian juga dari belajar MOOC saya jadi tahu berkaitan dengan kedudukan dan peran PNS dalam negara kita. Gitu Bapak, terima kasih. Oke, makasih Pak Diki. Silakan. Yang lain masih ada 3 orang yang belum? Baik, saya Bapak. Oke, silakan. Jadi yang paling saya ini pahami dari MOOC kemarin itu adalah tentang integritas PNS, Bapak. Jadi sebagai PNS itu, sebagai ASN kita harus memiliki kejujuran, moralitas, dan konsistensi dalam tindakan dan perkataan. Yang mencakup itu adalah sebuah komitmen kita terhadap nilai-nilai tanggung jawab dan peraturan perundangan. Untuk itu, Bapak. Oke, ya. Baik, silakan untuk yang lain. Monggo.
Ya, izin Bapak. Nggih. Ya, yang saya pelajari dari MMOC kemarin itu salah satunya adalah menambah wawasan tentang wawasan kebangsaan. Kemudian kita juga diajarin gimana menjadi ASN yang berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kolaboratif, harmonis, dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu aja, Pak. Oke, silakan. Terima kasih Pak. Saya Iya. Dwi Purwaji. Iya. Eh, Poin-poin yang saya dapatkan dari belajar mandiri terkait dengan wawasan kebangsaan dan bela negara, wawasan kebangsaan itu ada 4 poin, yaitu terkait dengan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar, dan NKRI. Nah, terkait dengan bela negara, di situ sikap rela berkorban untuk bangsa dan negara. Barangkali itu Pak poin-poinnya yang sedikit kami ingat. Terima kasih Pak. Oke, makasih. Baik, Bapak Ibu, semua sudah ya, 10 orang. Nanti saya kalau ditagih nilai kan ada gitu. Nanti kalau nggak ada buktinya kan nanti malah fiktif ya. Oke, Bapak Ibu, jadi pengalaman Bapak Ibu ketika melakukan belajar mandiri, baik itu lewat modul maupun lewat MOC, masing-masing punya pengalaman yang berbeda. Karena Bapak Ibu seperti kemarin kita sampaikan saat dinamika kelompok, ada orang tipikal visual, ada yang punya tipikal audio, ada yang punya tipikal kinestetik kan gitu ya. Sehingga kemampuan menyerap sebuah informasi itu tergantung media apa, menggunakan indera apa itu ya. Ketika ada orang yang visual, yang dia itu peka tajam kuat pada penglihatannya, diberi materi secara audio tentu susah untuk dipahami, diterima. Demikian sebaliknya ketika dia itu peka pada audionya, kemudian diberikan materi lewat visual, tentu susah atau sukar untuk diterima. Nah, tentu saja Bapak Ibu punya pilihan. Di situ ada modul yang peka pada visualnya ya baca. Kalau ingin mendapatkan yang audio ya Bapak Ibu mengikuti yang LOC. Tetapi sangat mungkin dua-duanya dikombinasikan gitu ya. Apalagi nanti kalau ada yang kinestetik ya, yang harus digerakkan, yang harus melihat gerakan dan sebagainya ya di modul nggak ada, yang ada ya di MOC. Tapi harapannya Bapak Ibu belajar dari dua-duanya, saling melengkapi untuk menambah baik itu modul maupun MOC. Dan berdasarkan dari apa yang Bapak Ibu sampaikan, dari sharing ini, menggambarkan bahwa Bapak Ibu prinsipnya sudah belajar mandiri lewat modul maupun lewat MOC. Oke, itu prosedur yang kita lalui. Sekarang kita akan sampaikan Bapak Ibu, waktu kita hanya 2 JP, nanti harus berhenti jam 11, ya. Jam 11 ya. 1,5 jamnya itu jam 11 ya Bapak Ibu ya. Iya, Nah, betul Pak. kita langsung ke materi. Ini materi yang akan kita diskusikan siang ini. Oke. Eh, bentar. Jadi wawasan kebangsaan ya, nilai-nilai bela negara. Oke. Eh, Agenda 1 ya. Kita Bapak Ibu sudah membaca dari modul maupun dari melihat di MOOC ya, belajar lewat MOOC. Nah, ini identitas saya tertulis itu. Kalau Bapak Ibu mungkin perlu komunikasi dengan saya dan nomor HP-nya. Baik, jadi langsung aja ke pokok-pokok yang perlu kita sampaikan. Kalau harus sampaikan satu persatu nggak cukup waktunya ya. Nah, Bapak Ibu, satu hal yang harus Bapak Ibu pahami bersama bahwa indikator keberhasilan dari pelatihan ini manakala Bapak Ibu yang pertama ini mampu mengidentifikasi nilai-nilai yang mendasari sikap perilaku bela negara dan analisis wawasan kebangsaan. Yang kedua, melakukan analisis isu kontemporer di lingkungan unit kerja dan jabatan peserta.
Yang ketiga, melakukan praktek yang mencerminkan kesiapsiagaan fisik dan mental dalam suatu kegiatan yang melatih kedisiplinan, kepemimpinan, kerjasama, dan prakarsa agar dapat mewujudkan kesiapsiagaan bela negara. Bapak Ibu ini sudah direkam ya? Sampun, Pak. Oke, Sampun. oke kita lanjutkan. Nah, dari tiga indikator ini stressingnya, penekanannya pada bagaimana kita, Bapak Ibu selaku ASN, calon ASN ya. Sekarang masih ada calonnya ya. Nanti selesai ini diharapkan Bapak Ibu lulus, kemudian proses usul, kemudian sampai keluar SK PNS-nya, pegawai negeri sipil. Nah, Bapak Ibu ini kan transisi peralihan dari orang non PNS menjadi PNS nanti. Jadi ASN, aparatur sipil negara. ASN itu satu hal yang Bapak Ibu harus pahami sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Bapak Ibu itu mendaftar jadi PNS, itu tujuannya adalah melayani. Melayani siapa? Melayani negara, dan melayani masyarakat. Jadi Bapak Ibu ini bukan penguasa, tetapi pelayan. Pelayan siapa? Pelayan negara, pelayan masyarakat. Artinya apa? Konsekuensi dari kita jadi PNS ini menjadikan kita terkurangi hak-hak kita. Ya, hak kita terkurangi karena kita harus melayani banyak pihak, ya negara, ya masyarakat. Nah, di dalam indikator ini terkandung maksud supaya Bapak Ibu punya nasionalisme, jiwa perilaku nasionalisme. Nasionalisme dalam rangka apa? Mempertahankan NKRI dan mengisi hasil perjuangan para pendahulu kita. Nah, yang kedua adalah melakukan analisis isu-isu kontemporer. Nah, ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan tugas Bapak Ibu nanti di akhir kegiatan setelah latsar ini menjelang akhir ini, setelah selesai agenda 3, itu nanti membuat rencana aksi. Rencana aksi ini diangkat dari mana? Dari isu-isu kontemporer, isu-isu aktual yang muncul di belakang hari ini, di waktu-waktu yang dekat ini. Nah, nanti di belakang, di bawah nanti akan kita jelaskan bagaimana tekniknya. Yang ketiga, bagaimana Bapak Ibu ini bisa mengimplementasikan wujud dari nasionalisme. Bentuk nasionalisme dalam bentuk cinta tanah air, cinta NKRI, mempertahankan NKRI, mempertahankan ideologi negara Pancasila dan UUD 45 dan seterusnya. Itu. Oke. Dasar hukum saya kira nanti Bapak Ibu baca sendiri ya. Panjang sekali. Nah, ini rencana kegiatan kita dari awal sampai akhir baca sendiri nanti. Dan ini modul-modul yang Bapak Ibu sudah baca ya. Modul-modul yang Bapak Ibu sudah baca. Nah, Nah, apa yang Bapak Ibu baca, apa yang Bapak Ibu lihat dan pelajari lewat MOOC itu ringkasan garis besarnya seperti yang nampak ini. Ini ya. Jadi ini kalau diceritakan nggak cukup sehari ya. Bahkan mungkin kalau itu mata kuliah dua SKS dalam satu semester. Jadi panjang sekali. Tapi intinya Bapak Ibu sudah membaca di modul dan mengikuti di MOOC-nya. Nah ini. Eh, Mohon maaf Bapak Ibu, ini jam 10 ya. Kita punya kewajiban untuk mendengarkan pembacaan Pancasila. Kita skor sebentar.
Oke, Bapak Ibu, kita lanjut. Nah, ini di modul 1 itu isi garis ringkas garis besarnya diantaranya berisi tentang memantapkan wawasan kebangsaan, menumbuh kembangkan kesadaran bela negara, mengimplementasikan sistem administrasi negara kesatuan Republik Indonesia. Oke, definisi ini Bapak Ibu bisa baca sendiri. Nah, ini kemudian nilai-nilai bela negara ya. Nah, Bapak Ibu, negara di antaranya cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia kepada Pancasila dan ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta mempunyai kemampuan awal bela negara. Oke, cinta tanah air ini di antaranya adalah menjaga tanah dan pekarangan serta seluruh ruang wilayah Indonesia. Intinya, bagaimana kita bisa menjaga keutuhan wilayah. Kita tahu bahwa ancaman tentang keamanan negara ini bisa berasal dari dua lini. Yang pertama bisa ancaman dari luar, yang kedua ancaman dari dalam. Ancaman dari luar itu berasal dari kekuatan-kekuatan negara asing yang ingin menguasai negara, ya, tanah air kita ini. Bentuknya apa? Ya, bentuknya kalau dulu kolonial dalam bentuk militer, ya, kolonialisme dalam bentuk penjajahan secara militeristik. Nah, itu sudah berlalu, artinya kita sudah merdeka. Nah, lebih dari itu, sekarang ini yang terjadi masih terjadi penjajahan ya. Hanya bentuknya tidak lagi secara militer. Penjajahan dalam bentuk apa, Bapak Ibu? Yang kita rasakan. Kita sudah merdeka secara fisik, secara militer, tapi kita masih dijajah dalam bentuk lain. Apalah, Bapak Ibu? Yang bisa menyebutkan. Ideologi. Iya, bisa, Budaya, bisa. Ideologi, budaya, apalagi Pendidikan, Ekonomi. ekonomi, pendidikan juga bisa ya, karena kita pendidikan masih bisa. bisa ya, karena pendidikan itu ada peluang untuk masuknya pendidikan internasional di mana pemilik dan sahamnya adalah asing. Nah, kalau nggak hati-hati nanti kita bisa jadi anak-anak kita tergerus nasionalismenya karena dikenalkan dengan pendidikan-pendidikan yang notabene kadang-kadang berorientasi ke Barat, yang mana itu kemudian agak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila atau ideologi negara kita. Nah, itu kesadaran yang harus kita jaga bahwa kita sesungguhnya sudah merdeka secara fisik, tapi kita masih dalam kungkungan penjajahan dalam bentuk lain. Ada ideologi, budaya, mungkin juga sosial, bagaimana praktek-praktek kehidupan berinteraksi bermasyarakat, yang mencerminkan budaya Barat bukan budaya Indonesia. Kita kadang-kadang sering salah kaprah kalau kita mengambil dari Barat itu asal ambil tanpa filter, tanpa disaring. Di mana kemudian kita merasa bahwa kalau kita ngambil Barat itu berarti modernisasi. Padahal kadang-kadang bukan modernisasi tapi westernisasi, kebarat-baratan itu. Misal kita mengambil budaya mereka yang tidak sesuai dengan budaya ketimuran, budaya Pancasila. Misal cara berpakaian, cara berperilaku, cara bertutur kata, cara bergaul, dan sebagainya. Nah, kemudian ancaman yang kedua adalah ancaman dari dalam negeri. Bentuknya apa? Separatisme, upaya untuk melepaskan diri, disintegrasi bangsa, perpecahan di antara anak bangsa. Nah, ini merupakan ancaman dari dalam. Yang itu semua harus kita sebagai ASN, itu kita harus peka terhadap fenomena itu dan kita harus menjaga bagaimana supaya wilayah tanah air kita ini tetap utuh, NKRI tetap utuh, tidak terpecah-pecah. Kita harus bangga dengan tanah air kita ya. Indonesia ini kan wilayahnya luas sekali. Terdiri dari 13.000 pulau lebih ya, yang baik yang besar maupun kecil. Baik yang sudah diberi nama maupun yang belum punya nama. Dengan 700 bahasanya, dengan 1.300 warna budayanya, dengan ribuan jenis kulinernya. Nah, itu tidak sempat pecah. Kita tetap utuh karena apa? Bukan oleh sebuah ideologi, yaitu ideologi Pancasila.
Ya, nanti di bawah kita jelaskan secara detail. Nah, artinya apa? Cinta tanah air kita itu bentuknya apa? Mengisi kemerdekaan. Kalau dulu para pejuang kita berhasil merebut kemerdekaan, kan kata Profesor Mahfud MD katakan dalam salah satu artikel di surat kabar harian Kompas, Indonesia itu satu-satunya negara di dunia yang merdeka karena mengusir penjajah secara militer. Di dunia ini tidak ada yang seperti Indonesia. Yang lainnya itu merdeka karena pemberian, merdeka karena hadiah konsensi, merdeka karena konsensus kesepakatan, merdeka karena sejak dulunya memang belum pernah dijajah. Nah, tapi Indonesia merdeka dengan cara mengusir penjajah, perang dengan banyak ribuan bahkan bisa dibilang jutaan korban manusia, para syuhada, para pahlawan yang berperang mengusir penjajah. Luar biasa, kita jadi bangga ya. Jadi anak Indonesia sebagai turunan atau generasi para patriot, para pejuang yang dengan sadar, dengan ikhlas mengorbankan harta, tenaga, pikiran, bahkan nyawanya untuk mendapatkan kemerdekaan. Nah, tugas kita adalah apa? Tugas kita mengisi kemerdekaan. Apalagi kita sebagai ASN. Ya, PNS itu wajib bagaimana kita mencintai tanah air kita dengan mengisi kemerdekaan ini sesuai dengan porsi, proporsi dan kita masing-masing. Kemudian sadar berbangsa dan bernegara yang kedua ini. Nah, kita berpartisipasi aktif dalam kegiatan, baik itu dinas maupun kemasyarakatan, baik itu sosial yang ada di sekitar kita, baik itu di sekitar instansi, tempat kerja kita maupun di sekitar tempat tinggal kita. Kita berperan aktif ya. Kesadaran berbangsa dan bernegara. Bagaimana kita sebagai merawat NKRI dan kita mengisi kemerdekaan ini dengan masing-masing. Nah ini, yang ketiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Bapak Ibu, kita patut bangga ya. Indonesia yang jumlahnya sekian ribu pulau, sekian ratus bahasa, sekian ribu budaya, sekian ribu macam kuliner, itu bisa utuh tidak pecah. Ya, kemarin ada tragedi ketika reformasi kemudian Timor Timur atau Timor Leste lepas dari NKRI ya, ya sudahlah kita ikhlaskan karena menurut sejarahnya itu memang bukan bagian kita, itu memang bagian dari negara lain. Kita bandingkan dengan Uni Soviet ya, yang wilayahnya begitu luas, itu pecah menjadi 17 negara ya. Bahkan satu negara yang sekarang berperang dengan Rusia, Ukraina itu dulu adalah bagian dari Uni Soviet. Itu bentuk mereka itu tidak bisa menahan, tidak bisa mempersatukan perbedaan di internal negara. Sementara kita itu dengan sejumlah bahasa sekian, budaya sekian ribu dan sebagainya, itu mampu bersatu karena apa? Kita direkatkan oleh ideologi Pancasila. Kita dipersatukan oleh ideologi atau dasar negara Pancasila. Jadi dengan Pancasila itu kita bisa timbul rasa bersatu, rasa satu satu senasib penanggungan ya dalam lagu itu satu nusa satu bangsa satu bahasa ya. Kita diikat dalam satu ideologi yang sama yaitu ideologi atau dasar negara Pancasila. Kemudian yang keempat berkorban untuk bangsa dan negara. Ya kita tentu malu sudah mendahului kita sudah hidup menghadap untuk meraih kemerdekaan. Sementara kita ini tinggal mengisi saja kadang-kadang malas ya. Muncul rasa malasnya bahkan muncul sikap-sikap dan sebab kerusakan yang ada itu ya. Jadi tandul dari alam ya anak belum tidak bertanggung harus
Lalu bagaimana menjaga, merawat, dan untuk dari kita rela berkorban untuk bangsa. Sebagai ASN, PNS, bentuk pengorbanan kita apa? Ya, kita bekerja secara disiplin, profesional, sesuai dengan tusi memba- mengembangkan potensi-potensi konstituen atau user kita. Misalnya guru ya mengajar dengan muridnya, penyuluh ya memberikan penyuluhan kepada jamaahnya, pegawai kantor yang memberikan pelayanan kepada masyarakat atau user yang memerlukan pelayanan jasa kita, dan seterusnya. Oke. Yang kelima adalah mempunyai kemampuan awal bela negara. Bapak Ibu, bela negara itu bukan berarti sipil yang dipersenjatai, tidak. Tidak kemudian orang sipil, kemudian ada aturan wajib militer, wamil misalnya, kemudian dilatih baris berbaris, dilatih pegang senjata, mengoperasikan senjata, kemudian dilatih perang, tidak seperti itu. Yang namanya bela negara itu bentuknya adalah memberikan kontribusi sumbangan terhadap permasalahan negara ini sesuai dengan bidang atau porsi proporsi masing-masing. Ambil contoh, misal ada kasus bencana alam. Bencana alam itu yang menangani kalau itu skala nasional adalah Badan Penanggulangan Bencana Nasional. Badan Penanggulangan Bencana Nasional. Penanggulangan Bencana, BPBN. Nah, kalau daerah, Badan Daerah Penanggulangan Bencana. Nah, itu kalau ada bencana sesuai dengan skop dan luasnya bencana, maka yang jadi leading sektornya, yang jadi komandannya, jadi ketuanya itu adalah Badan Penanggulangan Bencana. Nah, dalam hal Badan Penanggulangan Bencana memerlukan untuk membangun misalnya jembatan darurat karena tanah longsor, kemudian banjir dan sebagainya, bisa mengundang misalnya tentara TNI yang ahli dalam bidang pembuatan jembatan, panggil sebagai anggota bantu bikinkan jembatan. Misalnya perlu bantuan dari sisi medis, panggil dinas kesehatan, minta dibantu dengan dokter, perawat, serta obat-obatan. Misalnya perlu dengan psikolog untuk memberikan mitigasi bagaimana menenangkan secara trauma, ya. Agar kata ya undang dinas kesehatan atau mungkin dari instansi atau petugas psikologi untuk memberikan kasusnya kasus COVID. Gimana kesehatan polisi aman, misalnya memerlukan tenaga medis, tenaga dari tentara misalnya untuk mendirikan tenda-tenda darurat untuk karantina dan sebagainya, ya undang mereka, gitu. Mungkin nanti perlu ada pendekatan dari sisi keagamaan, mungkin melibatkan Kementerian Agama dengan melibatkan para penyuluh agama masing-masing misalnya. Yang Hindu diundang penyuluh Hindunya, Buddha, kemudian Konghucu, Islam, Kristen, Katolik. Masing-masing penyuluh untuk memberikan tausiah atau pengajian atau penenangan atau dakwah atau apapun, tausiah ya, kepada jamaahnya, kepada masyarakat supaya mereka bisa menerima musibah atau cobaan berupa COVID ini dengan pendekatan keagamaan. Jadi tidak menjadikan takut yang berlebihan. Tapi ya sudah ini dianggap sebagai sebuah cobaan, ujian dan sebagainya. Dan seterusnya. Itu yang dikatakan bela negara. Nah, sebagai ASN bagaimana? Sebagai ASN kita dalam bela negara ya bekerja sesuai dengan tusi kita secara profesional, secara baik. Artinya ya tusinya seperti apa? Kita jalankan ya. Sebagai guru ya ngajar dengan baik. Penyuluh ya memberikan penyuluhan pada jamaahnya. Bagi pegawai negeri yang bekerja di kantor ya berikan pelayanan pada masyarakat atau user kita. Oke. Nah, ini Bapak Ibu, ini dibaca sendiri ya. Kemudian, oke. Nah, nah, Bapak Ibu, yang modul yang kedua ini isinya adalah analisis isu kontemporer. Nah,
yang kita analisis ini isu-isu kontemporer, isu-isu aktual yang berkaitan, yang dekat-dekat dengan tusi kita. Artinya boleh Bapak Ibu itu mengambil isu-isu yang lain, tetapi upayakan itu dekat dengan tugas dan fungsi pekerjaan kita. Sebagai guru ya dunia pendidikan, penyuluh ya ke penyuluhan. Yang kantor ya sesuai dengan kasih wilayah atau bidang kerja masing-masing. Bidang haji ya urusan haji, bidang misalnya tentang pendis ya pendis dan seterusnya. Nah, oke. Nah, isinya dari modul ini Bapak Ibu sudah baca ya, menjelaskan konsepsi perubahan lingkungan strategis, mengidentifikasi isu-isu strategis kontemporer. Kemudian menerapkan teknik analisis isu dengan menggunakan kemampuan berpikir kritis. Nah, Bapak Ibu, ini sintesis modulnya ya. Artinya modul yang kedua ini berisi tentang eh, bagaimana menganalisis isu-isu yang berkembang yang ada di sekitar kita. Oke, nanti dibaca sendiri. Nah, Bapak Ibu, isu strategis atau kritikal kontemporer itu apa? Ya ini isu-isu yang berkembang, yang hangat, yang aktual, yang ada di sekitar kita, yang berkembang akhir-akhir ini dan bahkan sampai sekarang ini. Itu yang dikatakan isu kontemporer. Oke. Nah ini Bapak Ibu teknik analisis isu. Bapak Ibu, satu hal yang harus Bapak Ibu siapkan mulai sekarang, bahwa nanti selesai agenda satu ini, Bapak Ibu itu akan dibawa ya dari agenda satu ini Bapak Ibu itu akan dibawa ke RA, rencana aksi, rencana aktualisasi. Jadi nanti Bapak Ibu diminta untuk membuat sebuah rencana aksi yang nanti bisa diimplementasikan di satker masing-masing. Nah, Bapak Ibu ketika mengambil sebuah masalah itu dasarnya adalah dari identifikasi isu-isu yang ada di sekitar tempat Bapak Ibu kerja. Artinya di sekitar tusi Bapak Ibu bekerja, tugas dan fungsi. Nah ini, tahap penyelesaian isunya itu dimulai dari pra-analisis. Ya, artinya kita mengidentifikasi. Pra-analisis ini Bapak Ibu mengidentifikasi. Tulis daftar, daftar masalah. Ya, daftar masalah, daftar isu yang ada di sekitar tempat fungsi tusi kita. Bisa 10, bisa lebih dari itu. Nah, dari yang banyak itu kemudian Bapak Ibu ambil 5, memilih dan menapis isu. Ini ya, nomor 2. Itu ambil 5. Kemudian alternatif penyelesaian. Kemudian yang terakhir, mendalami atau analisis isu, kemudian alternatif penyelesaian. Nah, pra-analisis. Ini Bapak Ibu mengidentifikasi ya. Ya, mengidentifikasi banyak masalah tadi bisa banyak ya, karena sesungguhnya kita itu hidup dengan masalah. Artinya kalau ada guru yang bilang mau bikin PTK tapi nggak ada masalah, oh susah cari masalah. Berarti nggak tahu kalau sesungguhnya di sekitar guru dan murid itu banyak sekali masalah. Jadi kalau suruh cari masalah ya kita tuh sudah banyak masalah. Bahkan kita barangkali bagian dari masalah itu. Nah, oke. Nah, ini deskripsi kita yang langkah yang perlu kita lakukan mendeskripsikan isu sebelum dianalisis lebih lanjut. Nah, lingkup isunya itu di mana? Lingkup isunya itu ada bisa di masyarakat, bisa di instansi atau tempat kerja, bisa berupa isu-isu nasional atau bangsa dan negara. Nah, kemudian bentuk deskripsinya seperti apa? Deskripsi isunya, kondisinya, masalah atau isu saat ini. Jadi yang akan kita deskripsikan itu adalah kondisi atau masalah atau isu yang saat ini yang itu berupa data dan fakta. Jadi bukan asumsi, bukan persepsi, bukan katanya-katanya, tetapi isu itu memang betul-betul ada. Bahkan kalau perlu ada datanya gitu, minimal fakta. Kan gitu. Kemudian eh, yang kita deskripsikan dampaknya, dampak dari isu itu. Jika isu itu, masalah itu tidak diselesaikan, itu akan menjadikan terjadinya hubungan kausalitas, sebab akibat. Sebab ini berakibat itu. Ya, artinya apa? Kita
harus menangani, mencari solusi terhadap masalah atau isu yang muncul. Kemudian yang kita deskripsikan adalah pihak-pihak yang terlibat. Nanti di dalam penjelasan di bawah nanti akan kita sampaikan, yaitu dengan visual analisis Fishbone itu ada manusia, ada alat, ada metode dan sebagainya. Nanti kita jelaskan di bawah. Kemudian rumusan isunya seperti apa? Rumusan isu itu kita buat pernyataan negatif mengenai suatu isu yang ditulis secara singkat dan jelas dengan memuat fokus dan waktu terjadinya isu tersebut. Jadi fokus masalahnya seperti apa? Lokus itu tempatnya di mana? Waktu terjadinya kapan dan seterusnya. Contoh rumusan isu. Masih maraknya praktek pungli yang dilakukan oleh misalnya oknum ya, oknum terhadap moda angkutan, misalnya oknum polisi kehutanan terhadap moda angkutan kayu di kantor X, tempat mana ya, misalnya di kantor perhutani mana ya, selama tahun 2025. Dalam hal ini contohnya 2020. Nah ini contoh rumusan. Ya saya kira Bapak Ibu yang sudah menulis skripsi, apalagi yang tesis, bahkan disertasi, contoh rumusan semacam itu bukan barang baru ya. Artinya itu sudah makanan sehari-hari waktu Bapak Ibu kuliah atau menyusun karya tulis ilmiah di kampus dulu. Oke. Nah, Bapak Ibu, identifikasi masalah yang kita buat tadi kan banyak nih, jumlahnya banyak ya. Itu kemudian kita tapis ya. Kita saring ya, menapis isu melalui teknik APKL, USG dan lain-lain. APKL itu apa ini? APKL itu hanya aktual. Aktual itu benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan dalam masyarakat. Aktual itu bahasa lainnya apa ini, Bapak? Hangat, ya, terkini gitu ya. Ya, terkini, hangat, pokoknya sedang viral gitu ya. Sedang hangat-hangatnya dibicarakan banyak orang. Kemudian P-nya itu problematik, isu yang memiliki dimensi masalah yang kompleks, sehingga perlu dicarikan segera solusinya. Kemudian kekalayakan, diambil K-nya itu ya, kalayak. Kalayak itu umum ya, masyarakat luas gitu ya. Kekalayakan artinya keluasan kemasyarakatan yang luas. Nanti bahasa Indonesia, Bu siapa tadi bisa berikan kata kekalayakan itu dari kata asal apa? Isu yang menyangkut hajat hidup orang banyak, artinya permasalahan ini tidak sekedar skala kecil, tetapi skala luas, berdampak luas kalau sampai tidak segera ditangani. Kemudian L-nya adalah dari kata layak, kata dasar layak, kekalayakan. Ya. Maaf. Ya, isu yang masuk akal dan realistis serta relevan untuk dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya. Jadi layak untuk diangkat, layak untuk dicarikan solusinya. Oke. Nah ini Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu setelah selesai ini nanti Bapak Ibu ada tugas untuk tugas individu maupun kelompok yang harus diselesaikan dalam waktu 9, maksud saya harus selesai pada tanggal 9 besok. Besok malam jam 11.59. Jam 23.59 WIB. Artinya Bapak Ibu semua tugas individu maupun kelompok harus selesai. Nanti dikerjakan bareng-bareng, insya Allah tidak perlu waktu lama selesai. Nah, masalah yang banyak tadi yang Bapak Ibu identifikasi tadi kan, Bapak Ibu kan mengidentifikasi nih, ya, nih, para analis ini mengidentifikasi, membuat daftar masalah yang ada di sekitar tusi kita. Nah, kita menapis ya, kita saring. Yang banyak itu ambil 5. Nah, yang 5 itu, yang 5 isu itu kita masukkan dalam metrik ini. Kita untuk membedakan isu dengan skornya kita bikin isunya dengan huruf A, B, C, D, E, kemudian skornya dengan angka. Nah, katakanlah isu pertama atau isu A ini adalah, nah ini Bapak Ibu yang penting, di aktual ini, karena aktual itu kan artinya apa Bapak Ibu?
Aktual itu kan hangat, ya, terkini, ya. Karena terkini itu ya sangat, berarti sangat kan, sangat sangat aktual itu ya, aktual. Maka Bapak Ibu ketika memberikan nilai A ini dicarikan memang yang isunya itu aktual atau minimal aktual, syukur kalau bisa sangat aktual. Ini kita menggunakan skala Likert. Skala Likert itu 1 sampai 5. Penjelasannya dari 1 sampai 5. Satu itu sangat, yang ekstrim itu kan 1 dengan 5. Yang satu itu sangat tidak aktual, yang 5 itu sangat aktual. Nah, kalau kita deskripsikan, satu itu sangat tidak aktual, 2 tidak aktual, 3 itu sedang, 4 itu aktual, 5 itu sangat aktual. Maka Bapak Ibu untuk yang A ini minimal 4. Cari yang skornya itu minimal, isu yang minimal skornya itu 4. Syukur kalau bisa yang 5. Nah, kemudian yang P-nya, yang problematik, itu bisa terserah angkanya berapa. Terus kekhalayakan dan kelayakan itu silakan diisi nanti berdasarkan pemahaman Bapak Ibu. Nah, demikian yang B, isu yang C, yang D, yang isu E, semuanya diisi kemudian dijumlah Bapak Ibu. Dari APK ini semuanya dijumlah, jumlahnya berapa, skornya berapa ini, kemudian diurutkan berdasarkan jumlah tertinggi sampai yang terendah. Nah, di sini dalam contoh ini ketemu bahwa isu yang tinggi skor nilainya adalah yang D, yang kedua adalah yang C, yang ketiga adalah yang A. Nah, dari yang 5 itu kemudian diambil 3. Nah, diambil 3, kemudian kita analisis dengan teknik WSG. WSG itu apa? Urgensi, seriousness, kemudian growth. Seberapa mendesak urgensi itu apa? Urgensi itu seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis dan ditindaklanjuti. Kemudian seriousness, seberapa serius suatu isu harus dibahas dikaitkan dengan akibat yang ditimbulkan. Kemudian growth itu seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani sebagaimana mestinya. Nah, contohnya ini. Yang 5 tadi kita ambil 3, jadi isunya kan tadi ABCA kita ambil, kemudian 3 besar itu kita kasih skor lagi. Ya, punya seberapa mendesak suatu isu harus dibahas itu mana? Apa angkanya berapa? Kemudian seriousness itu seberapa serius suatu kasus atau masalah ya dikaitkan dengan akibat yang timbul. Kemudian growth seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut ya jika tidak ditangani kasih skor berapa. Nah itu namanya dijumlah. Yang isu yang berikutnya juga demikian, yang C juga demikian. Nah dari 3 ini kemudian Bapak Ibu, dari yang 3 ini Bapak Ibu konsultasikan dengan mentor Bapak Ibu, dengan atasan langsung Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu kerja di madrasah ya atasan langsungnya kepala madrasah, mentornya kepala madrasah. Kalau Bapak Ibu kerja di kantor mungkin mentornya kasih. Kalau Bapak Ibu kerja di perguruan tinggi misalnya anak calon dosen, ya mungkin apakah wakil dekan atau kajur atau sekretaris jurusan, ya itu langsung atasan Bapak Ibu. Ya, nah itu dikonsultasikan. Mana Bapak Ibu konsultasinya? Bapak atau Ibu dari 3 isu yang kami angkat ini mana yang paling 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 apa ya paling urgen atau paling prioritas untuk dijadikan tema atau judul. Nah, kenapa kita konsultasi ke mentor, ke atasan kita? Karena asumsinya yang tahu masalah itu mentor atau atasan kita. Bapak Ibu kerja di tempat Bapak Ibu yang baru ini sudah lama belum? Sudah lama belum Bapak Ibu? Kalau Belum, saya Pak. belum, Pak. Belum ya? Belum, Belum. Pak. Belum. Berapa bulan Bapak Ibu kerja di sana? Baru sebulan. Nah, baru sebulan ya, sebulan, 2 3 bulan, minggu. ada yang 3 minggu. Berarti kan Bapak Ibu nggak tahu kan isu yang aktual yang ada di tempat kerja Bapak Ibu kan Bapak Ibu nggak ngerti kan? Nah, Belum. oleh karena itu yang
Bapak Ibu harus dengarkan bagaimana pendapat mentor atau atasan Bapak Ibu. Kalau Pak mentor mengatakan, misalnya menurut Bapak Ibu ini yang paling yang isu yang paling aktual itu kan yang nomor 3 nih. Tapi ternyata mentor Bapak Ibu mengatakan bukan, yang paling paling aktual itu yang nomor 1 ini. Nah, itu ikuti karena apa? Pertama, atasan Anda itu yang orang yang lebih tahu daripada Anda. Yang kedua, biar tidak terjadi bentrok antara pemikiran mentor dengan Bapak Ibu selaku peserta latsar. Nah, sementara ini Bapak Ibu hilangkan, tanggalkan dulu idealisme. Wah, idealnya harusnya yang C itu, yang 3 itu, Pak. Tapi mentor saya tetap bertahan yang nomor 1 dengan skor 11. Nah, nanti kalau itu yang terjadi, bentrok kemudian mungkin berpengaruh secara psikis ya. Ya. Nanti hubungan Bapak Ibu selaku peserta menjadi tidak nyaman terhadap mentornya. Sementara ikuti dulu pendapat mentor atau atasan Bapak Ibu itu. Nanti soal kemudian selesai latsar kemudian Bapak Ibu mau melanjutkan ya, pemikiran Bapak Ibu itu nggak masalah. Tapi yang penting selesaikan dulu latsar ini kan gitu. Kecuali kalau kemudian mungkin pikiran dari mentor kita bisa kita berikan wawasan yang lain dan mereka bisa menerima, beliau bisa menerima itu lain masalah. Tapi kalau mereka sudah tidak yang sesungguhnya ya yang nomor 1 ini, yang 11 ini jumlah skornya. Ya sementara kita ikuti dulu kan itu. Oke. Nah, kemudian Bapak Ibu setelah kita dapat 1, yang 3 ini kita ambil 1, kita akan mendalami menganalisis isu itu dengan menggunakan pisau analisis macam-macam. Bisa menggunakan analisis SWOT, bisa fishbone, bisa mind mapping, atau yang lainnya. Di dalam teori sosial itu banyak sekali Bapak Ibu temukan ya, teori-teori sosial untuk menganalisis sebuah permasalahan. Tetapi Bapak Ibu itu jumlahnya ribuan, bahkan ratusan ribu teori ya. Nah, tetapi di dalam pengalaman yang selama ini ada di Latsar, itu yang sering dipakai itu adalah fishbone ini. Nah, kenapa fishbone? Bukan apa-apa. Dari segi pragmatis, kita pengalaman mentor, pengalaman penguji, selama ini yang dipakai itu fishbone. Ini bukan satu-satunya ya, artinya banyak banyak teori, tapi memudahkan ya. Khawatirnya gini Bapak Ibu. Bapak idealis mau pakai analisis yang lain ya. Ternyata mentor Bapak Ibu tidak terlalu paham. Pengujinya juga mungkin nggak terlalu paham. Kemudian nanti akan menjadikan kesulitan bagi Bapak Ibu ketika mempertahankan RA-nya. Ya. Nah itu ya, karena kita nggak ngerti nanti ya selama ini yang mereka pahami yang sering dipakai fishbone ya. Taunya ya fishbone itu bener, yang lainnya itu gimana gitu ya. Kita ya sementara sudahlah, kita nggak usah ambil susahnya ya. Toh ini ya gimana ya formalitas ya. Ikuti saja dengan cara ini, kemudian nanti akan memudahkan semua. Daripada nanti bertele-tele malah Bapak Ibu mau menjadi kesulitan sendiri. Tapi misalnya mau pakai ya silakan aja. Tapi kalau saya ya sudah pakai ada yang sudah biasa dipakai. Nah ini nanti dari fishbone itu, dari fishbone itu apa tuh Bapak Ibu? Fish itu apa fish? Fish itu apa? Ikan. Dan Ikan. Bone itu apa? Tulang. tulang, tulang Iya ikan, tulang, duri ya. Jadi digambarkan fishbone ini duri. menggambarkan seperti ini, Bapak Ibu. Seperti gambaran ini, gambaran ini. Ini kan kalau digambar yang ahli lukis itu, seni lukis itu akan menjadi ikan. Ini kepalanya, kemudian ini apa namanya? Kalau kita tubuh, kalau ikan apa namanya? Ya ekor sampai ke belakang leher itu apa namanya? Sudahlah ini tubuhnya, ini kepalanya. Gambarannya seperti itu. Nah, kita di satu-satu isu yang kita pilih bersama mentor kita dengan atasan kita itu kita jadikan nanti akan jadi judul ya atau tema ya atau topiknya di diletakkan di kepala. Ini bahasanya dengan Fishbone ini akibat dari beberapa hal ini, kalau ya akibat sebab ya maaf, sebab dari beberapa beberapa masalah hal itu akan berakibat berdampak kepada suatu hal. Artinya penyebab-penyebab ini akan menjadikan berefek ya, berefek. Nah, gambarannya seperti ini. Nah, misalnya ada material, ada metode, ada
tool atau alat, ada manusia. Ini menyebabkan atau berdampak terhadap bahaya potensial kebersihan kabut oli. Nah, penjelasannya seperti ini, Pak. Bisa jadi karena metodenya yang tidak tepat, prosedur tidak diupdate, kemudian prosedur salah, kemudian prosedur membingungkan, kemudian dan seterusnya, tidak ada prosedur K3, keselamatan kerja itu berdampak terhadap bahaya potensial pembersihan kabut oli. Atau mungkin penyebabnya di samping oleh metode juga karena faktor manusianya. Mungkin tidak ditaati prosedur ya, tidak pakai alat pengaman ya APD. Misalnya harusnya pakai apa namanya wear pack atau pakaian kerja bengkel misalnya. Atau mungkin harusnya pakai apa namanya helm pengaman, tidak pakai. Kemudian tidak tahu prosedur kerja yang aman. Manusianya atau faktor man-nya itu mereka tidak tahu prosedur kerja yang benar, yang bagus, yang seperti apa. Jadi SOP-nya tidak dijalani karena ketidaktahuan. Kemudian eh, tidak menghadiri sebuah training yang harusnya diikuti. Anda sebagai karyawan sebuah bagian dari sebuah perusahaan mestinya punya pengalaman pelatihan. Nah, itu tidak pernah diikuti. Jadi ketika terjadi sesuatu, itu penyebabnya karena ketidaktahuan itu. Nah, demikian pun dengan tools atau alat ya. Mungkin ada alat-alat yang mereka tidak tersedia di dalam sebuah perusahaan atau kegiatan produksi itu. Nah, demikian pun material. Nih, nah, secara ada hal-hal yang tidak ada di dalam perusahaan atau produksi itu. Nah, ini akan berdampak atau punya efek terhadap sebuah eh, kerja atau kinerja sebuah perusahaan atau pabrik itu. Nah, Bapak Ibu, yang namanya ikan itu kan punya duri. Duri dalam ikan itu ada yang besar, ada yang kecil. Artinya kalau kita ibaratkan di pohon itu ada pohon, ada dahan, ada ranting kan gitu ya. Nah, ini yang besar-besar metode material, kemudian terus dengan main itu bisa diibaratkan ini dahannya. Nah, yang kecil-kecil panah ke secara horizontal ini adalah ranting-rantingnya. Nah, ini ini penyebab besarnya. Nah, penyebab besarnya itu di antaranya apa? Nah, yang kecil-kecil ini. Nah, nah, ini akan membawa dampak, dampak terhadap bahaya yang kita munculkan dari 3 menjadi 1 tadi. Itu adalah efek ya, munculnya isu atau munculnya eh, isu-isu aktual itu yang kita ambil satu itu disebabkan apa? Ini di sini. Nah, oke. Oke, Bapak Ibu, itu materi yang saya sampaikan. Kemudian selesai ini, Bapak Ibu, mulai hari ini, jam ini juga, Bapak Ibu melanjutkan ada tugas ya. Bentar, Bapak Ibu. Ada tugas nih. Ada tugas individu maupun tugas kelompok. Ya, tugas kelompok maupun tugas individu. Tugas individunya itu mana ya? Ini, oh ini kelompok ini kali. Nah ini, tugas kelompok Bapak Ibu nanti selesai dari sinkronus ini, tatap maya ini, Bapak Ibu berkelompok, tetap kerja di kelompok, 10 orang, untuk membuat video visualisasi bangsa. Bapak Ibu bikin video. Aturan mainnya gimana? Setiap peserta mencari satu buah video yang menggambarkan tentang Indonesia. Tentang Indonesia itu bisa pulau, bisa budaya, bisa seni, bisa ipolexos bukan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, ya, bisa kulinernya, bisa macam-macamnya ya, bisa penduduknya, bisa budaya, bisa apapun ya. Kemudian sunting video dari masing-masing peserta untuk digabungkan dengan video peserta lainnya sehingga menjadi satu video utuh yang menggambarkan tentang Indonesia. Jadi masing-masing store satu itu kemudian nanti diedit, digabung,
Yang itu nanti menjadi gambaran Indonesia. Ya. Nah, pada bagian akhir video ditambahkan tayangan pernyataan setiap peserta tentang Indonesia yang kalimatnya berbeda satu sama lain. Yang menggambarkan apa? Nasionalisme dan optimisme. Misal Indonesia tetap bersatu, Indonesia tetap jaya, Indonesia harus cerdas, Indonesia harus pinter, ya kan? Ya? Indonesia harus bersatu dan sebagainya. Nah itu. Kemudian yang tidak kalah pentingnya ini Bapak Ibu, durasi video maksimal 5 menit, jangan lebih, kurang boleh. Takutnya kalau lebih nanti mengambil kapling orang lain sehingga mengganggu jatah mereka. Jadi maksimal 5, kurang boleh. Waktu pengumpulan sesuai jadwal di LMS. Nanti Bapak Ibu bisa mengambil tugas ini di PLC. Harusnya kan di apa namanya kolab jar ya, di kolab jar. Tapi kolab jarnya sampai sekarang belum tahu ada informasi selesai belum maintenance-nya. Itu nanti ambil di PLC. Nah di PLC nanti sementara nanti juga kalau selesai diuploadnya di PLC juga. Batas akhirnya tanggal 9 pukul 23.59. Nah, kemudian teknik pengumpulan link YouTube dengan publish terbatas. Tulis link di MS Word, upload di LMS. Nah ini Bapak Ibu, kriteria penilaiannya apa? Satu, keterkaitan substansi wawasan kebangsaan. Ya, jadi videonya dikaitkan ya, ada keterkaitan dengan nilai-nilai dalam wawasan kebangsaan. Yang kedua kerjasama dan kekompakan kelompok. Jadi nanti jangan individu serahkan ketuanya saja, yang lain tinggal terima. Jadi enggak, harus ada kerjasama. Yang ketiga estetika video. Jadi videonya tidak asal jadi Bapak Ibu ya, bikin yang bagus ya, dan nanti nilainya bagus. Nah itu yang kelompok. Nah ini juga itu harus dibuat selesai dalam waktu 2 hari ini ya. Buat teks lirik yel-yel lagu kelompok. Nah, Nah, itu nanti akan kita pakai saat di Pasika lah tuh ya. Itu. Tapi jangan ditunda ya, harus dibikin mulai sekarang supaya apa? Pekerjaan ini tidak menumpuk. Nanti kalau tidak segera diselesaikan nanti ketumpuk dengan tugas-tugas berikutnya yang segera datang dari agenda 2 maupun 3. Kemudian buat skenario role play dengan aturan main semacam ini. Oke, itu nanti Bapak Ibu bisa baca ya di PLC nanti. Nah, silakan. Itu yang tugas apa namanya kelompok ya. Tugas yang individu ini Bapak Ibu. Hmm, itu bukannya. Oh, ini kelompok. Sebentar. Individu ya. Oke. Oke. Ini yang tugas individu nampak di monitor Bapak Ibu? Halo? Iya Pak, nampak Pak. Nampak ya, lembar kerja Ya, penugasan agenda 1 tugas individu. Nah, tugas individu ini Bapak Ibu yang saya tadi barusan sampaikan tentang mencari 5 diperas jadi 3, 3 dijadikan 1, kemudian kita analisis dengan fishbone tadi ya, dengan duri atau fishbone tadi, teori fishbone atau analisis fishbone. Nah, ini langkah-langkahnya sama seperti yang kita sampaikan tadi, temukan core isu atau isu utama dengan menggunakan analisis APKL dan USG. 2. Lakukan analisis penyebab core isu dengan menggunakan diagram fishbone. Nah, tentukan gagasan ide kegiatan dari analisis fishbone yang sudah dilakukan. Kemudian yang B, tentukan indikator nilai-nilai bela negara di setiap ide gagasan Anda. Nah, kemudian buat jejaring atau buat learning journal agenda 1. Nah, learning journal ini isinya begini Bapak Ibu. Bapak Ibu kan sudah baca modul nih. Sudah baca modul, sudah belajar lewat MOOC, melihat videonya, melihat
PowerPoint-nya kan. Nah, ceritakan pengalaman kognitif ya, pengalaman kognitif, pengalaman ilmu yang Bapak Ibu dapat maupun afektif atau nilai-nilai saat mengikuti kegiatan sinkronus maupun asinkronus dalam bentuk rekaman suara. Jadi Bapak Ibu menceritakan pengalaman saya belajar dari modul seperti ini, dapat ini, perasaan saya begini. Saya belajar dari MOC, dapat ilmu seperti ini, perasaan saya seperti ini. Saya belajar lewat sinkronus, ya tatap maya, dapat ilmu ini, dapat pengalaman ini, perasaan saya begini. Itu Bapak Ibu rekam. Nah, ketentuannya seperti apa? Satu, durasi, ya waktu maksimal 3 menit. Ya, maksimal 3 menit, kurang boleh. Tapi kalau lebih jangan. Kirim dalam bentuk format MP3. Kemudian waktu pengumpulan sesuai jadwal di LMS di PLC itu saya tulis pengiriman terakhir tanggal 9 besok pagi ya, besok malam jam 23.59 ya. Sekali lagi, Bapak Ibu pekerjaan ini, tugas ini dikerjakan secepatnya, jangan ditunda. Nanti kalau ditunda khawatir kesusul, ketumpuk sama tugas-tugas di agenda berikutnya. Nanti malah menyulitkan Bapak Ibu. Kalau hanya sulit terkerjakan nggak apa-apa. Takutnya nanti sulit karena ketumpuk kemudian ada yang terlewat dan itu akan berpengaruh pada nilai Bapak Ibu. Bisa jadi akibatnya agak panjang itu. Nah ini, kemudian ketentuan penulisan tugas, hasil analisis dibuat dalam bentuk tulisan di kertas A4 huruf Times New Roman, fontnya 12, spasi 1,5. Jika dalam tabel ada tulisan, maka fontnya diperkecil 11, spasi 1. Bentuk filenya PDF, waktu pengumpulan sesuai jadwal di LMS yaitu tanggal 9 Ketentuan perusahaan. jam 23.59. Nah, ini Bapak Ibu yang di bawah. Ini ya, lembar kerja individu A, hari ke-1. Ini tadi sudah ya. Bapak Ibu bikinnya seperti ini. Ini kan ada 5 kolom nih. APKL tadi ya. Isu pertama tentang apa, isu kedua tentang apa. Pendek-pendek aja nih, ringkas-ringkas isunya. Kemudian dikasih skor. Ya. Yang A ini sekali lagi, karena ini isu aktual, maka minimal 4 aktual. Atau syukur bisa 5 sangat aktual. Nah, PKL-nya seperti apa, jumlahnya berapa, diperingkat lagi di sini. Nah, gitu. Nah, terus yang ini diidentifikasi yang 5 tadi, itu diambil 3. Isunya seperti apa, yang 3 itu tulis sini, kemudian dianalisis dengan teknik USG, menentukan prioritas. Nah, selesai itu kemudian diambil diambil satu yang nanti akan kita analisis dengan fishbone ini. Ya, kalau isu utamanya apa, atau nanti calon judul atau tema topiknya apa. Nah, penyebabnya ini apa? Material, milieu, environment, atau manusianya, atau metodenya. Kira-kira seperti itulah tugas yang nanti Bapak Ibu harus kerjakan dalam waktu dan tempo sesingkat-singkatnya ya. Karena nanti kalau terlambat berakibat pada menumpuknya pekerjaan Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, itu yang perlu saya sampaikan di pagi hari ini di Sinkronus ini. Kita bertemu lagi insya Allah nanti ya hari Kamis ya. Apa yang jadi tugas Bapak Ibu yang individu maupun kelompok itu selesai besok tanggal 9 jam tengah malam ya. Dan hari Kamisnya nanti Bapak Ibu paparkan. Kemudian nanti kita diskusikan kalau perlu diberi masukan, diberi masukan. Tolong nanti Pak Ketua itu dikoordinir teman-teman lainnya Siap. supaya ada kerjasama, supaya nanti Bapak Ibu masuk bareng, keluar bareng. Masuk bareng, lulus bareng. Bapak Ibu ingin lulus semua kan? Nah, solidaritas Siap. Bapak Ibu harus dibangun sejak awal supaya ada keterikatan emosi, semoga nanti kerjasama itu jadi basis Bapak Ibu menyelesaikan tugas-tugas yang tentu sangat padat ya dari awal sampai akhir itu. Itu ya Pak Ketua dan teman-teman yang lain, silakan Oke, nanti Pak. dikomunikasikan dengan teman. Kalau mau perlu kerjasama dalam bentuk yang lebih luas,
sharing dengan kelompok yang lain, silahkan. Mungkin nanti Pak Ketua jadi jembatan untuk mengkomunikasikan informasi dari kelompok yang lain, sehingga nanti tugas Bapak Ibu tidak hanya selesai di 10 orang, tapi ke 41 orang itu bisa selesai semua, bisa lulus semua. Oke, sampai Amin, Pak. sini. Ada masalah yang mau disampaikan, Bapak Ibu? Oke, Pak. Untuk mau tanya aja untuk hari Rabu itu berarti kita full mengerjakan tugas individu maupun kelompok ini, Pak. Itu, unsinkronus Oke, ya. Jadi siap. Bapak Ibu hari Rabu itu di sini ansinkronus ya. Berarti Bapak Ibu tugas non tatap muka. Mantap. Siap. Jangan mangkir ya. Artinya bentuk kerjasama Bapak Ibu, kekompakan, solidaritas, jiwa korsa Bapak Ibu teruji saat kasus apa hari-hari seperti ini. Oke, siap. Hari Rabu Bapak Ibu tidak tatap maya dengan Widya Iswara, tetapi Bapak Ibu bekerja secara kelompok dalam arti menyelesaikan tugas individu maupun kelompok. Ya, Ya, Pak. manfaatkan waktu itu benar-benar manfaatkan, jangan sampai menunda. Oke, Pak. Kalau sampai Bapak Ibu menunda, yang terjadi nanti tugas itu menjadi semakin berat ke belakang. Ya, gitu ya. Jadi silakan Pak Ketua mengkondisikan dan teman-teman mohon kesadarannya untuk bisa taat bagaimana seperti di dalam hasil kemarin waktu membuat dinamika kelompok itu ya, kontrak belajar itu ya. Itu. Ya. Gitu ya Pak Ketua ya. Iya, terima kasih, Bapak. Oke, cukup? Nyuwun sewu Bapak, Cukup. Oke. Ya. boleh minta niku nih apa materi sama tadi untuk lembar kerjanya. Nah, itu ada di BLC. Oh, ada di BLC nggih. Untuk tugasnya ada di BLC. Nanti materinya itu kalau Bapak Ibu belum bisa masuk di Kolabjar ya? Betul Belum, Bapak. Bapak. Belum ya. Ya, tetapi materi itu sama dengan Bapak Ibu waktu belajar di MOC, Bapak Ibu. Bapak Ibu kan sudah masuk di MOC-nya kan? Sudah. Harusnya memang kalau tidak ada kendala semua itu ada di Kolabjar. Materi sudah harus diupload di sana. Dan di Kolabjar itu di MOC ya itu kami tidak perluan lembaga administrasi negara. Oke, nanti komunikasi lebih lanjut bisa ke panitia ya Bapak Ibu ya, karena kami WI hanya bertugas untuk menyampaikan, memberikan fasilitasi, fasilitator. Untuk teknis semacam itu nanti ada di panitia. Begitu ya Pak Ketua ya, teman-teman yang lain. Oke, kalau nggak ada, waktu juga harus kita akhiri karena jam 10.54 waktu kita nanti sampai jam 11. Oke, saya perlu istirahat juga nanti karena harus menginjak ke kelompok 3 dan kelompok 4. Ya, Bapak. Terima kasih atas atensi dan kerjasamanya. Mohon maaf jika selama saya menyampaikan materi dan memberikan fasilitasi banyak hal yang tidak berkenan baik tutur kata maupun sikap, mohon dimaafkan. Ya, Kita Pak. ketemu lagi insya Allah di hari Kamis Bapak Kamis. Ibu ya. Iya. Terima Selamat kasih, Bapak bertugas, Gunawan. mengerjakan tugas, sukses selalu. Amin. Pokoknya waktunya kumpul-kumpul semua, upload semua sampai detik terakhir lulus semua. Amin. Ya. Amin. Oke, mari kita akhiri bagi yang beragama Islam dengan hamdalah, bagi yang lain menyesuaikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon live dari grup ya Bapak Ibu ya. Iya, Bapak.